Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di video kedua ini Pak Budi mau, bahas mengenai yang namanya reaksi redoks. Sebenarnya reaksi redoks itu singkatan ya, dari 2 reaksi, ada red-nya itu reduksi, oks-nya itu adalah oksidasi. Nah, kalau disingkat jadi redoks ya, seperti itu. Nah, berarti kita harus berkenalan dulu apa itu reaksi oksidasi dan apa itu reaksi reduksi ya. Nah, anak-anak, reaksi definisi pertama di kolom lagi, di kolom yang warna biru atau di tabel yang warna biru, kalau oksidasi definisinya adalah reaksi yang dia itu menangkap oksigen. Nah, sementara reduksi dia itu adalah reaksi yang melepaskan oksigen. Nah, kalau kita bikin reaksi, kalau menangkap oksigen itu berarti nanti oksigennya itu ada di sebelah kiri tanda panah ya, atau berada di reaktan. Nah, kalau melepaskan nanti berarti adanya di sebelah kanan tanda panah atau nanti adanya di produk. Nah, contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari yang dia itu menangkap oksigen, itu contohnya adalah reaksi pernapasan. Nah, kita tahu ya, pasti kamu udah pernah belajar di biologi bahwa bernafas itu sendiri reaksinya itu adalah O2 ya kan, ditambah sama, glukosa yaitu C6H12O6. Nah, yang dikeluarkan itu adalah reaksi CO2 plus H2O, seperti itu ya. Nah, anak-anak, di sini kita bisa perhatikan ya nanti kalau disetarain jadi 6O2, ini 6CO2, 6H2O gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini posisi oksigennya itu adanya di sebelah kiri. Nah, jadi reaksi pernapasan itu adalah reaksi yang oksidasi ya atau reaksi menangkap oksigen gitu, menyerap oksigen ya. Ya kan? Kita kalau misalnya bernafas memasukkan oksigen kan, bukan mengeluarkan oksigen. Bener nggak? Kayak gitu ya. Oke, nah sementara reaksi, reduksi contohnya itu adalah kebalikan dari reaksi pernapasan, yaitu reaksi fotosintesis. Nah, karena tadi Pak Budi bilang kebalikan, ya sebenarnya kalau kita bikin reaksi fotosintesis itu, ya tinggal kita balik sama kita. Jadi 6CO2-nya di kiri, terus 6H2O-nya itu di sebelah kiri juga gitu kan ya. Nah, nanti lewat bantuan sinar matahari ya, ini akan menghasilkan O2 ditambah sama C6O2 ya, ditambah sama C6H12O6. Nah, di sini makanya kenapa kita kalau misalnya siang hari kalau istirahat di bawah pohon gitu ya, itu seger ya, sejuk gitu. Kenapa? Karena pohon itu pada saat siang hari ketika dia fotosintesis dia akan melepaskan atau mengeluarkan oksigen seperti itu ya. Nah, sementara C6H12O6 ini ya cadangan makanannya dia ya, berupa energi gitu, berupa, glukosa ya, seperti itu, oke? Ini definisinya. Nah, cuman kan definisi ini masih terlalu umum ya untuk menggambarkan apa itu reduksi sama apa itu oksidasi. Nah, sekarang Pak Budi mau yang lebih spesifik. Jadi, anak-anak, reaksi oksidasi itu adalah reaksi kenaikan biloks ya. Contoh misalnya nih, Pak Budi punya dari Na menjadi Na plus. Nah, kita kan tahu ya bahwa Na itu unsur biasa. Ketika dia unsur biasa, di video sebelumnya itu biloksnya adalah 0. Dan Na plus itu adalah plus 1 ya kan. Nah, sehingga dari 0 ke plus 1 ini terjadi kenaikan biloks ya kan. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi oksidasi ya. Nah, sementara kalau reaksi penurunan biloks contohnya misalnya dari Cl2 menjadi, Cl-, ya 2 Cl- ya. Oke, nah gini deh 2 Cl- ya. Nah, kita tahu bahwa Cl2 itu adalah 0 ya kan biloksnya. Nah, sementara si Cl- itu, ya -1. Kalau Cl-nya cuma 1 kan -1 gitu kan ya, biloksnya Cl itu -1 gitu kan. Nah, sehingga di sini dari 0 ke -1 kan terjadi penurunan. Nah, penurunan inilah yang kita sebut dengan nama reaksi reduksi, seperti itu ya. Oke, nah
Kemudian kalau oksidasi itu adalah reaksi melepaskan elektron. Berarti kalau misalnya di reaksi melepas itu adanya nanti di sebelah kanan ya. Kayak gitu. Pokoknya yang melepas di kanan, kalau yang menangkap seperti oksigen tadi adanya di kiri. Nah, contoh ya tadi aja misalkan Pak Budi punya Na menjadi Na+. Ini kan biloxnya 0, ini biloxnya +1. Nah, elektron itu adalah sesuatu yang bermuatan negatif. Supaya muatannya sama, ya kan? Kalau Pak Budi taruh elektronnya di sini, satu elektron gitu ya, satu berarti -1. Nah, sehingga total muatan di kiri adalah -1, di kanan +1. Ini kan nggak sama kan muatannya kan. Nah, maka kalau gitu kita jangan naruh elektronnya di sebelah kiri. Kita taruh elektronnya di sebelah kanan supaya ini -1, total muatan di kiri 0, total muatan di kanan juga 0 gitu ya. Nah, paham ya maksud Bapak ya, kenapa kita naruhnya di kanan kayak gitu kan. Sementara kalau reduksi dari Cl menjadi Cl min deh contohnya misalnya ya, yang gampang aja. Ini 0, ini -1. Nah, kalau kita taruhnya di kanan, ya -1 ketemu -1 jadi -2, nggak sama dong muatannya dong. Jadi kalau gitu kita taruhnya itu di sebelah kiri ya, 1 elektron sehingga ini jadi -1 gitu ya. Nah, -1 sama 0 jadi -1 sehingga totalnya akan sama ya antara kiri sama di kanan. Paham ya sampai sini ya anak-anak ya? Ini definisi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, di video kali ini Pak Budi mau memperkenalkan kalian, kalian harus bisa ngebedain apakah reaksinya reaksi redoks atau bukan gitu. Nah, sebenarnya reaksi redoks itu reaksi yang seperti apa sih, Pak? Oke, jadi gini. Contoh ya, misalnya ya, nomor satu, Bapak di sini punya reaksi, Bapak salin ulang nih ya, MnO2 ditambah sama KClO3 ditambah sama KOH menjadi K2MnO4 ditambah KCl ditambah sama H2O. Oke. Nah, cara kita mencari tahu apakah reaksi ini reaksi redoks atau bukan, ya berarti kita harus lihat biloxnya satu persatu kayak gitu. Contoh misalnya nih ya, MnO2. Ingat ya kemarin atau di video sebelumnya totalnya harus 0, benar ya? Siapa antara Mn sama O yang udah pasti oksigen ya, biloxnya itu adalah -2. Nah, kalau ada 2 berarti jadi -4 ya kan. Nah, berarti supaya 0 Mn-nya adalah +4 begitu ya. KClO3 ini juga totalnya harus 0 karena dia merupakan senyawa biasa ya, bukan ion ya. Nah, Kak, kita tahu hari libur nasional kita itu +1, ini -2 dikali 3 jadi -6, berarti Cl-nya adalah +5 seperti itu ya. KOH, berarti di sini K-nya adalah +1, kita utamakan hidrogen dulu +1, ya berarti oksigennya -2, pas ya, tidak ada yang dikorbankan ya kalau gitu ya. Oke, K2MnO4 ini harus 0, K dulu, ini +1 dikali 2 jadi +2, oksigennya -2 dikali 4 jadi -8, berarti Mn-nya supaya hasilnya 0 adalah +6, begitu ya. KCl, ya berarti K-nya +1, ya Cl-nya -1 ya. H2O itu supaya 0, hidrogen dulu +1 dikali 2 +2, oksigennya -2, seperti itu ya. Nah, kita sudah menentukan bilox. Nah, tapi yang nggak boleh kalian lupa adalah ingat ya, bilox itu harus dalam keadaan satuan, bener nggak? Contoh kayak gini nih, oksigen -4, ya kan? Ini kalau oksigennya ada 2. Kalau oksigennya cuma ada 1, ya biloxnya cuma -2, seperti itu. Jadi yang belum satuan kita jadiin satuan dulu ya. Ini oksigen 3, -6. Kalau oksigennya cuma ada 1, berarti dia juga -2. Apalagi ya, ini udah satu semua. Nah, K-nya, K di sini +2 kalau ada 2. Kalau ada 1 cuman +1. Oksigen -8 kalau ada 4, kalau ada 1 cuman -2, ya enggak? H2O. Ini +2 kalau ada 2, berarti kalau ada 1 cuman +1. Begitu ya, jadi harus dalam keadaan satuan. Nah, berikutnya anak-anak, batas kiri sama kanan itu adalah tanda panah. Ini batasnya ya, kiri sama kanan itu adalah tanda panah. Yuk kita lihat yuk sama kita yuk di sini. Apakah Mn mengalami perubahan anak-anak biloxnya? Iya, di kiri dia +4,
di kanan dia plus 6, bener nggak? Nah, sehingga di sini terjadi yang namanya kenaikan Bilox, bener nggak? Reaksi yang mengalami kenaikan Bilox adalah reaksi oksidasi. Berarti di sini si Mn-nya mengalami yang namanya oksidasi, seperti itu. Paham ya sampai sini ya anak-anak ya? Nah, berikutnya oksigen. Apakah oksigen mengalami perubahan Bilox? Ingat ya yang kita lihat Bilox satuannya. min 2, min 2, min 2, min 2. Ini juga min 2. Oh ya berarti tidak ada kenaikan Bilox di sini. Skip. K. Apakah K mengalami kenaikan Bilox? Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Berarti nggak mengalami kenaikan Bilox. Bagaimana dengan Cl? Cl di sini plus 5, di sini min 1. Ah, ini mengalami penurunan ya nggak? Mengalami perubahan kayak gitu. Ini plus 5, ini min 1. Berarti dia akan mengalami reaksi penurunan Bilox. Nah, reaksi yang mengalami penurunan Bilox adalah reaksi reduksi seperti itu. Oke? Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, berarti terakhir oksigen. Oksigen udah ya? Hidrogen, kita lihat hidrogen. Ini plus 1, ini plus 1. Tidak mengalami apapun ya, tidak mengalami perubahan apapun sehingga anak-anak di sini yang mengalami perubahan adalah Mn mengalami oksidasi dan Cl mengalami reduksi. Nah, ketika suatu reaksi itu ada oksidasinya dan ada reduksinya seperti ini, reaksi inilah yang kita sebut dengan nama reaksi redoks seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan Pak Budi adalah apakah semua reaksi itu merupakan reaksi redoks? Coba misalnya di sini Pak Budi punya contoh reaksi nomor 2. Kita bikin ya sama kita ya. MgOH2 ditambah 2HCl ya. MgOH2 ditambah sama 2HCl ya menjadi apa di sini? MgCl2 ditambah sama 2H2O ya. Sip deh. Nah, anak-anak, karena kita ini fokus mau ngecek dia itu reaksi redoks atau bukan ya. Nah, di sini Pak Budi singkirkan dulu koefisien. Jadi koefisien di sini nggak ngaruh. Ini karena di sini konteksnya kita cuman mau ngecek dia reaksi redoks atau bukan ya. Tapi ketika nanti kita mau menyetarakan ini semua akan berpengaruh ya. Cuman sekarang kita singkirkan dulu koefisien ya. Cuman mau ngecek redoks atau bukan ya. Oke. Nah, yuk kita mulai dari MgOH2 yuk. MgOH2 itu nah anak-anak kalau ada dalam kurung itu berarti kan dikali ke dalamnya begini ya. Berarti Mg-nya ada 1, O-nya ada 2, H-nya ada 2. Bener nggak? Nah gitu deh ya, biar gampang ya, kayak gitu. Nah, ini harus 0, ya kan? Sehingga kalau kayak begini, Mg dulu ya, beli mangga campur sirsak, ini berarti plus 2. Kemudian antara O sama H prioritaskan dulu hidrogen ya, plus 1. Karena ada 2 jadi plus 2, nah berarti oksigennya min 4, bener kan ya? Oke, ini langsung aja ya, karena Bilox itu harus dalam keadaan satuan, biar nanti kita nggak ngebagi-bagi lagi. Ini satuannya adalah min 2, ya kan? Ini satuannya adalah plus 1, seperti itu. HCl itu plus 1 sama min 1, ya kan? Supaya 0 ya hasilnya ya. MgCl2 ya berarti Mg-nya plus 2, ini min 2, ya kan? Supaya 0. Nah, satuannya adalah min 1 ya. H2O itu plus 2 sama min 2, supaya hasilnya 0. H2O juga kalau kita bagi 2 plus 1. Nah, ingat ya tadi batasnya antara yang kiri sama yang kanan itu adalah tanda panah seperti ini. Nah, sehingga anak-anak di sini kita bisa lihat perubahannya ya. Mengalami perubahan apa enggak? Mg di kiri plus 2, di kanan plus 2. Tidak mengalami perubahan ya. Oksigen di kiri min 2, di kanan juga min 2, ya enggak? Nah, berarti sama sekali tidak mengalami perubahan juga. Hidrogen di sini plus 1, di sini plus 1, di sini plus 1, tidak mengalami perubahan. Dan Cl di sini min 1, di sini juga min 1, Cl pun tidak mengalami perubahan. Nah, berarti ketika dia tidak mengalami perubahan, tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, tidak ada oksidasi dan tidak ada reduksi. Sehingga reaksi tipe
tipikal yang kedua ini itu bukan merupakan reaksi redoks, seperti itu. Paham sampai sini ya anak-anak ya? Oke deh. Nah, berarti sekarang sekarang kita kembali lagi ke reaksi yang nomor satu ya. Kan nomor satu ini adalah reaksi redoks. Kita, berarti kalau nomor 2 kita lupakan ya, karena nomor 2 bukan merupakan reaksi redoks ya. Tapi setidaknya kamu bisa ngebedain ya, yang mana yang redoks, yang mana yang bukan redoks. Nah, anak-anak ketika dia reaksinya adalah reaksi redoks, dia itu akan memiliki 4 komponen yang wajib kamu ketahui ya. Nah, anak-anak 4 komponen itu apa saja? Komponen yang pertama itu namanya adalah oksidator ya. Nah, komponen yang kedua ada yang namanya reduktor ya. Nah, komponen yang ketiga ada yang namanya hasil oksidasi ya, Bapak singkat aja hasil oks gitu ya. Sama ada yang namanya hasil reduksi atau hasil rep ya, Bapak singkat aja sama Bapak. Nah, gampangnya gini deh, ini biar kita juga nggak terlalu banyak banget ini ya. Gampangnya anak-anak, ini sebenarnya kalau belajar konsep nggak boleh sih. Tapi ada tor itu lawannya aja deh gitu ya. Berarti kalau misalkan oksidator, ya lawannya artinya dia mengalami reduksi. Nah, berarti kalau misalnya reduktor ya, itu adalah yang mengalami oksidasi ya. Apa ya, kalau di bahasa Indonesia misalnya provokator, oh berarti orang yang memprovokasi gitu ya, penyebabnya gitu kan. Aktor adalah orang yang lagi acting, ya enggak? Kayak gitu. Nah, oksidator berarti orang yang menyebabkan orang lain mengalami oksidasi, begitu kan? Reduktor orang yang menyebabkan orang lain mengalami oksidasi. Gimana ya? Ya gitu lah pokoknya. Jadi intinya, oksidator itu kalau ada tornya ya, itu berarti kebalikannya reduksi gitu ya. Kalau reduktor berarti oksidasi. Nah, sekarang ya kita kita tentukan sama kita siapa di sini yang bertindak sebagai oksidator atau siapa yang mengalami reduksi. Reduksi itu adalah yang tanda panahnya warna merah, bener ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua jalur nih. Jalur ke kiri itu ke KClO3 tersangkanya. Kalau jalur sebelah kanan itu tersangkanya adalah KCl. Nah, kalau yang ada kata-kata tornya itu kita pilih jalur yang sebelah kiri, yaitu si KClO3. Jadi di sini yang menjadi reduksi atau yang menjadi oksidatornya adalah si KClO3-nya ya. Nah, reduktor itu berarti mengalami apa? Oksidasi, tanda panahnya warna biru. Dan kita lihat jalurnya adalah jalur yang sebelah kiri, yaitu si MnO2. Berarti di sini reduktornya atau yang mengalami oksidasi adalah MnO2. Paham sampai sini ya? Nah, kalau hasil oksidasi, ya berarti sama, tanda panahnya warna biru kan, oksidasi itu, tapi jalurnya ke sebelah kanan. Siapa? Yaitu K2MnO4 ya. Di sini K2MnO4. Nah, sementara hasil reduksinya itu juga yang ini dan mengarah ke sebelah kanan, yaitu KCl, seperti itu ya. Oke deh. Nah, sehingga anak-anak di sini kamu bisa menentukan, pertama kamu bisa membedakan yang mana reaksi redoks dan yang bukan merupakan reaksi redoks, dan di sini kamu bisa kalau dia redoks dia selalu memiliki 4 komponen, ada oksidator, ada reduktor, ada hasil oksidasi, dan ada hasil reduksi, seperti itu ya. Oke, nah jadi sekarang, di sini Pak Budi punya soal di nomor 2. Nah ini kamu identifikasi ya, berdasarkan definisi ya, yang mana yang oksidasi, yang mana yang reduksi, yang tabel-tabel tadi ya. Nah yang ketiga, di sini Pak Budi punya 3 buah reaksi redoks ya, tugas kamu tentukan, siapa yang jadi oksidator, siapa yang jadi reduktor, siapa yang jadi hasil oksidasi, dan siapa yang jadi hasil reduksi, seperti itu. Oke, mungkin ini yang, bisa Pak Budi sampaikan di video yang kedua, kurang lebihnya Pak Budi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.